Pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana sebenarnya air yang kita minum, yang mengisi lautan luas dan yang membentuk awan di langit ini berasal? Apakah dia selalu ada di sini sejak bumi terbentuk? Atau datang dari suatu tempat yang jauh di alam semesta? Kebanyakan dari kita mungkin menganggapnya biasa. Air itu sudah ada. Tapi bagaimana jika itu semua salah? Bersiaplah untuk terkejut, kamu akan menemukan sebuah kebenaran yang akan mengubah pandanganmu. Hari ini kita akan mengungkap kisah misterius asal-usul air di planet kita. Dari mana darah kehidupan ini benar-benar datang. Oke, like jika kamu suka dan jangan lupa subscribe untuk bocoran konten ke depan. Mari kita mulai. Oke, pertama-tama mari kita intip seberapa banyak air yang ada di bumi kita ini. Total airnya itu banyak banget, sekitar 1,386 miliar kubik. Ada tapinya nih, sebagian besar air itu sekitar 96,5% adalah air asin, yang bikin lautan kita jadi luas banget. Nah, sisanya yang air tawar sebagian besar justru beku di lapisan es atau glaster. Dengan volume sekitar 24.064.000 km kubik. Air tanah jadi cadangan terbesar kedua, diperkirakan sekitar 23.400.000 km kubik. Tapi air tawar yang benar-benar bisa kita pakai langsung dari sungai, danau, atau rawa itu cuma sedikit banget, sekitar 104.590 km kubik totalnya. Bahkan dari seluruh air tawar yang ada, kurang dari 1% yang siap dimanfaatkan secara langsung oleh manusia. Jadi meskipun dari luar sana bumi kita kelihatan biru banget, air minum yang bersih itu sebetulnya terbatas banget, makanya penting banget kita jaga air. Sekarang kita geser ke diri kita sendiri. Coba tebak, berapa persen sih tubuh kita isinya air? Jawabannya mengejutkan, sekitar 70-73% berat badan kita itu air loh. Angka ini bisa dibilang sama kayak jumlah air di dalam sel-sel kita, 70-85% kandungan sel, dan 82% dari darah kita adalah air. Kenapa sih butuh air sebanyak itu? Air itu ibarat sopir di dalam tubuh kita. Dia yang ngangkut nutrisi dari makanan ke seluruh tubuh, kayak organ-organ penting dan jaringan. Terus dia juga yang buangin sampah atau limbah dari dalam tubuh kita lewat urin. Kalau kurang air, tubuh kita bakal susah buang sampah, bisa bahaya. Selain itu, air juga AC pribadi kita. Dia yang ngatur suhu badan kita biar nggak kepanasan atau kedinginan, lewat keringat misalnya. Dia juga oli buat sendi-sendi kita biar nggak kaku, dan bantalan buat ngelindungin organ penting kayak otak dan juga jantung. Jadi air itu bukan cuma minuman, tapi otak di balik layar semua yang terjadi di tubuh kita. Sekarang kita ke bagian yang paling seru. Dari mana sih asalnya air sebanyak ini di bumi kita? Ini kayak teka-teki detektif loh. Para ilmuwan mikir, awalnya bumi itu kering banget. Planet kita ini terbentuk sekitar 4,54 miliar tahun yang lalu. Terbentuknya dari kumpulan debu dan gas dari nebula matahari. Nah, waktu itu bumi panas banget, kayak bola magma sering ditabrak benda-benda lain. Logikanya, air pasti langsung menguap dan hilang keluar angkasa, ya kan? Terus kok bisa tiba-tiba ada samudra luas kayak sekarang? Ada dua teori besar yang berusaha menjawab ini. Yang pertama namanya teori air primordial, alias air yang datang dari perut bumi itu sendiri. Para ahli bilang, air ini sudah ada dalam perut bumi sejak planet ini terbentuk, tapi bukan air cair, kayak di gelas kita ya. Dia terperangkap di dalam mineral-mineral tertentu atau sebagai jejak hidrogen yang terkait pada atom oksigen. Seiring bumi mulai mendingin, uap air dan gas-gas lainnya yang tadinya terlalu di dalam magma panas itu dilepaskan ke atmosfer lewat proses yang namanya degassing atau outgassing, akibat aktivitas vulkanik purba yang sangat intens. Mikirnya kayak panci presto yang keluar uapnya, tapi ini skalanya planet. Gas-gas yang lebih berat termasuk uap air nggak terbang ke angkasa, tapi nempel di sekitar bumi dan bikin atmosfer awal. Nah, pas bumi makin dingin, uap air di atmosfer itu mulai ngembun dan jadilah hujan. Hujan itu bukan cuma sebentar, tapi terus-menerus. Hujan inilah yang isi cekungan-cekungan di bumi dan akhirnya membentuk lautan pertama, sekitar 4 miliar tahun lalu. Bahkan ada yang bilang lautan sudah ada sejak 4,4 miliar tahun lalu. Jadi teori ini bilang air itu bagian yang tak terpisahkan dari bumi sejak awal. Ada bukti keren banget buat teori ini. Namanya penemuan mineral ringwood.
di mantel bumi. Mantel itu lapisan di bawah kerak bumi kita, pada kedalaman antara 410 hingga 660 km. Nah, si ringworld ini unik banget. Dia bisa nyimpen air dalam jumlah besar, sampai 1,5 sampai 2% dari berat dalam bentuk hidroksil di struktur kristalnya. Itu kayak spons raksasa yang nyerap air di kedalaman bumi. Penemuan ringworld yang mengandung air di dalam berlian alami yang terbentuk jauh di dalam bumi itu mengonfirmasi kalau ada cadangan air melimpah di sana. Jumlahnya diperkirakan bisa beberapa kali lipat volume samudra di permukaan bumi. Ahli geofisika Stephen Jacobsen bahkan menyebut ringworld seperti spons yang menyerap air. Ini berarti air di bumi kita sudah ada sejak awal pembentukan planet. Ini mengubah pandangan kita tentang siklus air di bumi, menunjukkan bahwa air tidak hanya bersirkulasi di permukaan tapi juga kedalaman mantel. Sangat menarik kan? Sekarang kita masuk teori yang kedua. Air datang dari luar angkasa. Teori ini bilang sebagian besar air di bumi kita datangnya dari tabrakan dengan asteroid dan komet yang isinya banyak es selama periode hujan meteor berat sekitar 4,1 hingga 3,8 miliar tahun yang lalu, pas bumi masih panas dan berbatu. Jadi pas benda-benda angkasa ini nabrak bumi yang panas, es di dalamnya langsung nguap. Setelah menguap kemudian menjadi hujan, mengisi samudra kita. Asteroid khususnya jenis kondrit berkarbon itu dianggap paling pas karena kandungan airnya mirip sama air yang ada di bumi kita. Komet kayak komet 67B, Churyumov-Gerasimenko yang diselidiki sama misi luar angkasa Rosetta, itu ibarat kapsul waktu dari zaman purba tata surya. Isinya banyak es dan senyawa volatil. Mereka bisa ngasih tahu kita kondisi tata surya pas awal-awal terbentuk. Misi Rosetta itu punya misi penting, menganalisis air di komet, termasuk perbandingan deuterium dan hidrogen, yang disingkat DH. Gampangnya, deuterium itu kembaran hidrogen, tapi lebih berat. Nah, rasio DH itu kayak sidik jari asal-usul air. Kalau airnya punya banyak deuterium, berarti dia terbentuk di tempat yang lebih dingin, jauh dari matahari, kayak di komet. Kalau DH-nya rendah, berarti terbentuk lebih dekat matahari, kayak di asteroid. Awalnya, hasil pengukuran Rosetta bikin kaget. Rasio DH air komet 67B ini lebih dari 3 kali lipat air laut bumi kita. Wah, berarti komet ini bukan sumber utama air kita dong. Tapi setelah diteliti ulang dan dianalisis ribuan kali pengukuran isotop air selama misi penuh, ternyata debu di sekitar komet itu bikin pengaruh, DH jadi kehilangan lebih tinggi. Pas gasnya udah nyampur rata, rasio DH-nya jauh lebih mirip sama air di bumi. Ini menunjukkan kalau sains itu nggak langsung benar, tapi terus-menerus diselidiki dan disempurnakan. Jadi air di bumi kita ini kayak nggak cuma dari satu sumber aja. Jadi kita udah bahas dua teori besar tentang asal-usul air di bumi. Keduanya punya kekuatan dan kelemahannya masing-masing. Kayak dua saksi mata yang ceritanya beda, tapi saling melengkapi. Kelebihan teori asteroid dan komet, beberapa asteroid punya sidik jari air yang mirip di bumi. Mereka bisa bawa air banyak, dan memang masuk akal kalau tabrakan ini bawa air. Bahkan ada komet namanya Harle 2, yang kandungannya deuteriumnya mirip banget sama bumi. Tapi kekurangannya rasio DH di komet itu beda-beda. Mungkin jumlah komet yang jatuh nggak cukup buat semua air di bumi. Kelebihan teori air primordial yaitu penemuan mineral ringworld di perut bumi yang nyimpen air jadi bukti kuat. Nah, proses pelepasan gas dari dalam bumi itu memang kejadian alami pas planet terbentuk. Nah, kekurangannya bumi purba yang panas banget mungkin sebagian besar uap air menguap keluar angkasa. Dan mungkin proses pendinginan itu aja nggak cukup bikin air sebanyak sekarang. Akhirnya setelah para ilmuwan melihat semua bukti ini, mereka sekarang cenderung percaya pada model hibrida. Artinya air di bumi kita ini kemungkinan besar gabungan dari dua sumber. Air dari perut bumi yang keluar lewat gunung berapi, dan air yang dibawa oleh asteroid, dan mungkin juga komet dari luar angkasa. Ini nunjukin kalau pemahaman kita tentang alam itu seringkali lebih kompleks dari yang kita bayangkan. Sains itu keren karena terus belajar dan berubah. Cerita air itu nggak berhenti di bumi doang loh. Mencari air di luar planet adalah kode rahasia pencarian kehidupan lain. Karena air itu dianggap sebagai tiket masuk mutlak buat kehidupan. Di tata surya kita aja banyak banget petunjuk air yang udah ketemu. Mars, si planet merah. Dulunya dia punya banyak air, dengan bukti adanya bekas sungai, endapan sedimen yang menunjukkan keberadaan danau purba, dan bahkan perdebatan tentang keberadaan samudra purba di belahan utara, sekarang airnya kebanyakan beku dalam bentuk es di kutub, dan di bawah permukaan. Tapi data terbaru dari pendaratan InSight NASA bilang ada lautan air cair bawah tanah,
yang besar banget di kerak Mars, kedalaman 11,5 sampai 20 km, yang diperkirakan cukup untuk mengisi samudra dengan kedalaman 1 sampai 2 km di seluruh planet. Gila kan? Terus ada Eropa, salah satu bulan Jupiter. Permukaan esnya menunjukkan aktivitas gyrovulkanois, gunung berapi es, dan retakan yang mengeluarkan material dari semua global di bawah permukaannya. Samudra bawah tanah ini dipercaya punya potensi buat dihuni makhluk hidup. Nggak cuma itu, ada Enceladus, bulan Saturnus. Misi KS ini ngeliat dia nyemburin air tinggi-tinggi dari samudra di bawah esnya. Yang bikin kaget, semburan ini nggak cuma air dan garam, tapi juga banyak molekul organik sederhana dan kompleks. Ini bikin Enceladus jadi target utama buat nyari kehidupan. Di luar tata surya, kita udah nemuin ribuan planet lain yang namanya eksoplanet. Beberapa di antaranya diperkirakan isinya air atau es. Nah, ilmuwan fokus nyari eksoplanet yang ada di zona layak huni, atau sering disebut zona Goldilocks. Itu loh daerah di sekitar bintang di mana suhunya pas buat air cair, ada di permukaan planet. Kalau ada tanda-tanda air di sana, itu jadi harapan besar buat kita nemuin kehidupan lain. Jadi air ini bukan cuma penting buat kehidupan, tapi juga kayak petunjuk atau rekaman dari sejarah terbentuknya tata surya kita. Dengan ngelihat air di berbagai tempat, kita ngebayangin gimana dulu kondisi tata surya kita pas awal terbentuk. Singkatnya, setelah perjalanan panjang ini, kita tahu kalau air di bumi kita ini mungkin gabungan dari air primordial yang keluar dari dalam bumi dan air yang dibawa salah satu tamu dari luar angkasa, kayak asteroid, bahkan mungkin komet. Ini menunjukkan betapa dinamisnya sains, di mana bukti baru terus menyempurnakan pemahaman kita. Yang jelas, air ini adalah bahan bakar utama buat semua makhluk hidup di bumi. Dia melarutkan nutrisi dan mengangkutnya ke seluruh tubuh, serta membantu pembuangan limbah, ngatur suhu badan, melindungi organ, dan bahkan jadi inkubator bagi asal-usul kehidupan itu sendiri. Melalui hipotesis subpurba, samudra purba bahkan melindungi kehidupan awal dari radiasi berbahaya, memungkinkan evolusi terjadi. Air itu sumber daya nggak bisa digantikan. Tantangan kayak kelangkaan air atau air yang kotor jadi penting banget buat kita tangani bersama. Dan di luar bumi, pencarian air terus memandu eksplorasi antariksa kita. Karena itu adalah petunjuk terkuat untuk menemukan kehidupan lain di alam semesta. Air adalah benang merah yang menghubungkan geologi planet, biologi, ilmu antariksa, bahkan lingkungan kita. Thank you udah nonton sampai akhir dan jangan lupa like, komen, dan juga share biar nggak ketinggalan video seru lainnya. Oke, see you!